Sobat Pajak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan terbaru pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2022. Pengertian dari perdagangan melalui sistem elektronik ini adalah perdagangan yang dimana transaksinya itu dilakukan secara digital. Contohnya seperti layanan streaming musik, streaming film, serta aplikasi dan permainan digital. Di dalam perdagangan melalui sistem elektronik tersebut akan ada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, yang dimana kita sebut sebagai PPNSE. PPNSE ini adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk melakukan perdagangan. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini terbagi menjadi dua, yaitu luar negeri dan dalam negeri. Untuk PPNSE luar negeri ini adalah PPNSE yang berada di luar daerah KBR, sedangkan untuk dalam negeri adalah PPNSE yang berada di dalam daerah KBR. Untuk PPN ini dipungut, ditukarkan dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. Dan untuk pemungutan PPN-nya dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli atau penerima jasa. Untuk peraturan perdagangan melalui sistem elektronik ini sebenarnya sudah diatur pada PMK nomor 48 tahun 2020. Namun pada PMK nomor 60 tahun 2022 terdapat beberapa perbedaan. Untuk peraturan PMK nomor 48 tahun 2020, tarif yang dipungut itu sebesar 10% dikalikan dengan DPP. Sedangkan pada PMK nomor 60 tahun 2022, tarif yang dipungut adalah sebesar 11% dikalikan dengan DPP. Untuk poin aturan yang kedua adalah pemungut PPN terutang. Di dalam PMK 48 tahun 2020, pemungut PPN terutang ini adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Sedangkan di dalam peraturan PMK nomor 60 tahun 2022, pemungut PPN terutang ini adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri dan memenuhi kriteria tertentu, di mana kriteria tertentu tersebut itu adalah yang pertama, memiliki nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia mencapai 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan. Dan kriteria yang kedua adalah jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Untuk jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN sampai dengan Juni tahun 2022, itu ada kurang lebih 119 pelaku usaha. Untuk poin aturan yang ketiga, ada isi laporan PPN yang dipungut. Dalam PMK 48 tahun 2020, isi laporan PPN yang dipungut terdiri dari jumlah pembeli barang atau penerima jasa, yang kedua jumlah pembayaran, yang ketiga jumlah PPN yang dipungut, yang keempat jumlah PPN yang telah disetor. Sedangkan pada PMK nomor 60 tahun 2022, isi laporan PPN yang dipungut terdiri dari jumlah pembeli barang atau penerima jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan rincian transaksi PPN yang dipungut. Poin aturan yang keempat adalah rincian transaksi PPN yang dipungut. Di dalam PMK 48 tahun 2020, untuk rincian transaksi PPN yang dipungut tidak diatur. Sedangkan di PMK nomor 60 tahun 2022, untuk rincian transaksi PPN yang dipungut terdiri dari nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, nama, dan NPWP pembeli atau penerima jasa. Selanjutnya kita akan memasuki contoh pemberlakuan pemungut PPN transfer. Sunshine Ltd adalah penjual majalah berbentuk digital yang berkedudukan di negara Z dan ditunjuk sebagai pemungut PPN transfer. Dan hal tersebut berlaku mulai tanggal 1 Mei tahun 2022. Kemudian pada tanggal 2 Mei tahun 2022, Tuan Aldi atau pembeli di Indonesia
membeli majalah digital dari Sunshine Ltd secara langsung pada website Sunshine Ltd dan membayar dengan kartu kredit. Invoice dibuat oleh Sunshine Ltd dan ditujukan kepada Tuan Aldi. Lantas, siapakah yang wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN PNSE tersebut? Berdasarkan kasus Piatas, Sunshine Ltd telah melakukan penyerahan berupa majalah kepada Tuan Aldi secara digital. Maka, status Sunshine Ltd ini merupakan pemungut PPN PNSE dan Tuan Aldi sebagai pembeli. Dengan status pemungut PPN PNSE ini, maka Sunshine Ltd akan membuat invoice yang ditujukan kepada Tuan Aldi yang memenuhi sebagai kriteria dalam hal pembeli. Oleh karena itu, Sunshine Ltd wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Baiklah Sobat Pajak, sekian penjelasan mengenai ketentuan terbaru pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Jika Sobat Pajak memiliki pertanyaan ataupun saran dan masukan, Sobat Pajak boleh memasukkan ke dalam kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.